Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang topik, judul, tema, kerangka karangan, dan sitasi ilmiah. Jadi, apa yang dimaksud dengan topik? Topik merupakan pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi sebuah karangan. Topik pembicaraan sifatnya masih bersifat umum. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan, masalah apa yang akan ditulis, atau hendak menulis tentang apa. Jika ingin menulis karangan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menetapkan topik. Contoh topik yaitu tentang putus sekolah, polusi, pengangguran, keluarga berencana, kenakalan remaja, dan lain-lain. Judul karangan pada umumnya adalah perincian atau penjabaran dari sebuah topik. Judul lebih spesifik dan seringkali telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Memang, topik boleh dijadikan judul, tetapi judul karangan tidak harus sama dengan topik. Jika topik dijadikan judul karangan, maka karangannya akan bersifat umum dan ruang lingkupnya lebih luas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menentukan topik karangan. Yang pertama, topik harus menarik perhatian menulis. Bukan hanya menarik perhatian pembaca, tetapi topik juga harus menarik perhatian penulis agar penulis dapat termotivasi untuk menyelesaikan tulisannya atau karangannya. Yang kedua, topik diketahui atau dikenal baik. Maksudnya, topik merupakan kesukaan dari penulis, sehingga berbanding lurus dengan pengetahuan penulis. Hal ini dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisannya atau karangannya. Yang ketiga, bahannya dapat diperoleh. Cari bahan-bahan atau data yang mudah diperoleh di sekitar kita. Misalnya, berbicara soal lokalitas di Kaltim, tentu bahan-bahannya berupa hutan, kayu, sungai, batu bara, atau tambang. Yang keempat, topik dibatasi ruang lingkupnya. Agar penulis bisa menyelesaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Yang keempat, topik dibatasi ruang lingkupnya. Agar penulis bisa menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Dapat disimpulkan bahwa topik adalah judul besar yang sifatnya umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terarah. Perbedaan lainnya, topik dirumuskan pada awal saat ingin menulis. Sedangkan judul dirumuskan setelah seluruh karangan selesai. Perumusan dan penulisan judul yang baik harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, judul harus relevan, yaitu mencerminkan isi karangan. Yang kedua, judul harus provokatif, yang artinya mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan agar pembaca mengetahui isi karangan lebih dalam. Yang ketiga, judul harus singkat. Artinya, judul tidak boleh memilih kalimat atau frasa yang panjang. Sebaiknya, judul hanya sekali baca dan membekas di benak pembaca.
Berikut contoh topik dan judul. Cara mempersempit sebuah topik yang paling umum dan sering kita lakukan adalah menjawab pertanyaan adik Simba atau 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tema merupakan pokok pemikiran, juga pengungkapan maksud dan tujuan. Tema dapat disusun setelah memilih topik terlebih dahulu. Berikut contoh tema. Penyusunan tema pasti akan memudahkan penulis untuk menyusun sebuah kerangka karangan. Lalu, karangan. Karangan merupakan rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Dalam menyusunan karangan terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah memilih topik. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah mengatur gagasan. Dan terakhir, tahapan menulis karangan. Kerangka terdiri atas dua macam, yaitu kerangka topik yang terdiri atas kata, frasa, dan klausa. Sedangkan kerangka kalimat bersifat resmi berupa kalimat lengkap. Berikut contoh dari kerangka. Sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah adalah informasi yang dibutuhkan agar artikel atau buku yang disukai dapat ditemukan sumbernya dan digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap karya dan ide orang lain. Sitasi ilmiah meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu langsung mengambil tulisan asli tanpa diubah. Contohnya seperti ini. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung mengubah tulisan yang diikuti, sehingga disebut juga dengan intisari pendapat. Contohnya seperti ini. Yang kedua, catatan kaki, catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Ada juga yang diletakkan di akhir bab yang disebut catatan belakang. Tujuan catatan kaki agar penulis mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Yang ketiga, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Unsur-unsur yang harus ada dalam daftar pustaka antara lain nama penulis, nama penulisnya dibalik, jadi nama belakang dulu, lalu dilanjutkan nama depan, dan nama tengah. Ada tahun terbit, judul sumber, data publikasi yang terdiri dari nama tempat terbit dan juga dari nama penerbit. Sitasi ilmiah digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah kejujuran dan tanggung jawab.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Dadah.